Kembali lagi di channel Trending Tech. Dan kali ini kita mau bahas iPad lagi. Kemarin kan compare iPad 8 sama iPad R3. Mm-mm. Terus konklusinya kalau daripada lo beli 8128, mending beli R3 64 ya. Iya, Karena nambah beda 500 ribu aja. Tapi karena kemarin lu terakhir nanyain, gimana kalau iPad R4? Ya kita tahu udah ada ya. Tahu deh. Ya udah di video ini kita bahas R3 versus R4. R4, oke. Jadi harganya dulu ya. Ya, kenapa kita beli sekarang? Harganya udah stabil. Karena udah masuk resmi juga. Oh iya. Iya, jadi harga-harga di e-commerce udah stabil. Nggak kayak awal-awal tinggi tuh. Awal-awal lebih mahal dari iPad Pro ya? Iya. Malah kepikiran, mending beli iPad Pro aja. Iya, Yang mending beli iPad Pro. Sekarang udah berapa? 9 juta lah ya? iya 9 Yang juta lah 64 ya? kira-kira. Yang 64. Bedanya 1,5 sampai 2 juta lah kalau kalian cek di toko online gitu. Pertama mungkin apa? Desain dulu. Pastinya desain. Dari R3 ke 4 itu berubah banget ya. Berubah total ya. Dari belakang aja deh. Iya. Gimana? Bahan sih sama-sama aluminium. Cuman garis desainnya beda ya. Kalau gue perhatiin tuh R3 identitasnya bahasanya tuh kayak iPhone 6s gitu ya. Iya, Ya, mirip-mirip banget desain language-nya kayak gitu. Terus di sampingnya melengkung kan. melengkung benar. Kalau iPad R4 kayak apa ya? iPhone terbaru ya. Lebih tegas dia karena pinggirannya tuh belakang rata, samping rata gitu, tajam gitu. Ya kayak iPhone 12 lah. Cuma ya nggak bisa dibilang baru juga karena dulu kan iPhone 10 ya? 5 Oh iya, AF iPhone, ya kan gitu. iPhone 5. Kayak balik lagi ke yang dulu gitu. Iya, biasa gitu ya. Tren muter gitu. Tren muter ya. Lo lebih suka yang mana? Kalau untuk dipegang sih gue lebih nyaman yang R3 di tangan ya. Karena pinggirannya tuh kayak kalau ini kan kayak ada kena garis gitu tangan pas megang. Kalau yang ini enggak, Terus- iPad R3 enggak. R3 lebih tipis ya. Tapi ya dua-duanya cakep sih. Jadi cakep. Iya. Kita ke depan dulu, depannya juga berubah total. Iya. iPad R3 itu desainnya masih sangat ikonik iPad ya. Masih Apple. ikonik Iya. ya, ikonik Apple gitu. Kalau R4 ini udah mirip iPad Pro yang 2018 gitu lah ya. Benar. Mungkin lebih kesannya lebih modern. Kemarin kan pas lihat dari iPad 8 ke iPad R3 itu kan, wih cakep ya, lebih cakep ya. Bezel samping lebih tipis, terus desainnya ikonik banget ya. Paling ditipisin aja lah istilahnya. Kalau iPad R4 ini kan udah baru, jadi sisi-sisinya tuh ditipisin ya. Sama gedenya lah ya bezelnya ya. Cuma nggak berasa Apple gitu. Kayak tablet Android malah. Iya, gue liat kayak gak ada bedanya sama tablet Android gitu ya. Iya. Nggak ada kesan ini, nggak ada identitasnya gitu ya. R3 kan ikonik tapi modern karena bezelnya lebih tipis. Nggak kayak iPad 8 yang menurut gue tebel jelek gitu ya. Ya kalau iPad R4 memang bezelnya itu semua rata ya. Jadi kalau lu putar-putar sama gitu ya. Semua sama. Semua sama enak gitu. Simetris lah ya. Simetris ya, simetris. Tapi biarpun kita bilang bezel iPad R4 lebih tipis, iPad R3 tuh sampingnya lebih tipis daripada iPad R4. Iya. Cuma atas bawah aja yang memang lebih tebal. Itu pun nggak gitu banyak sih. Tapi gue lebih demen sama iPad R3 sih. Kelihatan iPad gitu. Sama gue, alasan gue dulu beli iPad R3 suka banget karena rasionya 4:3 kan. Gue kan alasan utama beli iPad itu tujuan utamanya untuk browsing sama untuk baca majalah gitu, majalah digital gitu. Kalau format majalah tuh kan kebanyakan 4:3, kurang lebih lah 4:3. Jadi ngepas gitu di layar enak gitu. Iya, Terus buat browsing juga menurut gue layarnya lebih enak. Kayak gini dibandingkan layar 16:9 menurut gue. Iya, 16:9 lebih manjang gitu Lebih ya. lebar. Kalau 16:9 lebih enak buat entertainment, buat nonton mungkin, nonton. buat main game gitu ya. Oke, itu preferensi orang kali Iya. ya. Gua kira iPad R4 itu bakal wide banget sih. Ternyata bedanya nggak jauh ya. Nggak jauh sih, beda Iya. tipis. Kayak mungkin 5:3,5 atau gimana. Tingginya tuh dipendekin dikit doang. Sampingnya dilebarin dikit. Lebarin aja. dikit. Dikit doang. Layarnya gimana menurut lu? Kita nggak usah lihat spek, tapi kalau dilihat langsung sih kualitas sama-sama bagus, sama-sama tajam, warna juga sama, kecerahan sama, Iya. Sama-sama laminated ya, nggak ada gap ya. nggak ada gap, Ada true tone, sama-sama ada true tone. white color gamut. Tapi Iya, tadi kita tes ya. Pas di cahaya yang keras, ternyata iPad R3 itu lebih reflektif ya kayaknya dibanding iPad R4 ya. iya, dia ya biarpun nggak kayak iPad 8 ya, tapi Bukan berarti jelek sih. nggak jelas. Layar reflektif itu setahu gue memang bisa keluarin warna yang lebih ngepop gitu, ngepop out gitu ya. Tapi yang ini sih kurang lebih sama, mirip ya. Kayak tipis banget bedanya. Reflektifnya itu nggak sampai mengganggu banget. Lu Iya, bahkan iya. di luar itu, kalau lu di luar siang-siang terik itu masih
masih bisa dengan nyaman sih. Iya. Viewing angle juga mirip ya. Tapi menurut gua lebih bagus dikit R3 sih. Tipis doang tapi bedanya ya. Nah itu kebalikannya dari reflektif tadi, Iya. viewing angle malah di sini lebih cerah ya. Lebih enak ya. Iya, iya. Dikit doang tapi ya. Iya dikit doang. Nggak kelihatan. Nggak bakal terlalu notice lah kalau nggak diperhatiin. Iya. Kita kemana dulu? Ke spek dulu apa? Hardware. Hardware ya. Iya. Yang sangat menarik dari iPad Air 4, apalagi waktu di launching itu adalah dia pakai Apple A14 ya. Yang Iya. waktu itu belum dipakai dimanapun, Iya. sampai akhirnya keluar iPhone 12 ya. Benar. Apple A14 yang katanya punya peningkatan yang signifikan dibanding Iya. yang... Malah iPad Pro. Iya, iPad Pro yang baru, yang 2020 maksud gue. Iya. Masih pakai Ini kan 2020 juga sama-sama Iya. 2020. Pro pakai A12, cuman A12-nya yang bagusan, GPU-nya dibagusin gitu. Iya. Kalau ini Apple A14 gitu. Terus kalau R3 masih pakai A12 ya. Gua nggak ngelihat dari angka ya, nggak lihat dari chipset baru atau bukan. Tapi secara performance, secara kalau dipakai sehari-hari, dipakai buka aplikasi segala macam, itu kayak nggak beda jauh gitu sih. Nggak ngerasa ada perbedaan sih. Sebetulnya kalau lihat angka benchmark kayak Antutu lah, gue cuma tes Antutu, itu lumayan beda jauh sih. Angkanya Sampai lumayan beda 200 ribu ya. Iya, lumayan jauh. Tapi sebetulnya gue kan pakai Apple R3 udah lama banget nih dari awal keluar ya. Masih sangat smooth untuk ukuran sekarang gitu. Jadi pas waktu itu gue cobain R4, gue kayak ya biasa aja gitu. Maksudnya mirip-mirip aja. Mungkin karena layarnya belum promotion ya, belum kayak yang Pro ya. iPad Pro. Jadi kayak ya udah gitu-gitu aja. Ya jangan kan iPad R3, iPad 5 gua aja udah 4 tahun ya. Dipakai tuh masih nyaman. Nah, gue juga coba ngedit pakai iMovie sih, bukan pakai LumaFusion. Kita belum beli ya, soalnya Belum beli. masih rada Mesti mahal. beli 2. Iya, mesti Ini beli akun 2. lu, akun gua 500, 1 juta udah. Pakai iMovie, gue pakai footage 4K yang dari DJI Osmo. Waktu itu ngedit di PC gue sih rada ngandet. Oh iya berat memang itu DJI Osmo punya file tuh. Di dua-duanya ini lancar banget, previewnya lancar. Terus gue masukin efek dikit, terus gue render. Itu kecepatannya mirip gitu loh. Cepet R4 sih, lebih cepet, cuman nggak banyak. Sepersekian detik kali. Iya. Nggak sampai 2-3 detik gitu ya. Iya. Jadi maksud gue A12 ini masih sangat bagus ya. Iya. Tapi A14 memang lebih bagus. Tapi terus gue coba tes main game sih. Tes main game tuh ngeselinnya developer sekarang ya, walaupun chipset lu kuat, cuman settingan nggak dinyalain tinggi gitu. Jadi kalau main CODM sama PUBG, dua-duanya tuh punya settingan grafis yang sama. Yang iPad R4 nggak bisa dibikin lebih tinggi lagi karena dimatiin sama developernya gitu. Di lock istilahnya. Di lock, iya. Tapi pas main PUBG di balance extreme ya, R3 itu masih sangat smooth sih. Iya. Sangat smooth. R4 juga sangat smooth, cuman mungkin lebih stabil dikit aja. Lebih stabil dikit Lebih ya. stabil. Itu Jadi gue ngerasa ya. kayak kemarin main di R3 ada frame drop, kadang ada frame drop dikit-dikit. Nggak ganggu sih. Masih kerasa sangat smooth sih. Layarnya juga sama-sama sangat responsif gitu. R4, apalagi main Genshin Impact ya. R4 mungkin lebih stabil gitu. Bisa have frame rate, cuman dia lebih stabil aja. Oke. Iya. Menurut gue R3 performanya masih sangat bagus gitu. Buat main game ya nggak beda-beda jauh amat ya. Gue dulu salah satu alasan gue yang pengen bikin ganti ke R4 adalah port USB Type-C-nya. Gitu. Nah iya dulu. Type-C. Bahkan dari sebelum dia keluar, lu udah denger gosip itu lu pengen ganti ya? Iya, gue udah rencanain, wah gosipnya R4 mau pakai Type-C, gue mau ganti aplikasinya. Iya. Terus lu udah tawarin gua aja iPad R3 nih. Iya. Sekarang gimana? Abis datang nih iPad R4? Lu dulu komen lu apa? Bagus sih, memang dikasih Type-C. Colokan Type-C itu kan kayak udah universal di Android iya, laptop pun ada Type-C. Iya. Jadi kita cuma satu kabel aja gitu. Gitu aja, lebih convenient. Lebih convenient ya. Kita bisa colok external SSD langsung. Iya. Mungkin Type-C ke HDMI gitu. Iya. Tapi setelah gue tahu pas nyobain adaptor dari lu, ternyata cuma pakai adaptor itu doang bisa colok external SSD segala macem gitu. Terus nggak usah tambah tombol power gitu. Jadi gue males lah ganti upgrade ke R4. Jadi kalau gue mau upgrade mungkin upgrade yang ke Pro aja nanti. Gitu. Iya. Sebenarnya nggak sering-sering banget transfer data pakai Type-C gitu. Ngapain lu keluarin 1,5 sampai 2 juta cuma gara-gara port Type-C doang kan ya? Iya. Ngomongin port, gue kesel nih. Kenapa nggak ada audio jack? Iya. Padahal iPad R4 tuh lebih tebel loh daripada iPad R3 loh. Iya. Gue baru nyadar tadi. Karena menurut gue masih lumayan penting sih. Kayak misalnya kalau gue nanti mau ngedit video kan gue mesti dengerin audionya. Gue takutnya kalau pakai yang Bluetooth headphone atau earphone itu ada delay. Gue kayaknya merasa lebih enak kalau pakai ada audio jack gitu.
Paling yang bedanya lagi adalah Touch ID-nya ya. Touch ID di depan. Kalau ini R4 ini gabung sama tombol powernya ya di samping ya. Karena bezel-less, layar depannya bezel-less ini. Iya. Nah, terus tadi gue lupa ngomong tadi, misalnya kan karena sisi R4 ini rata kan. Jadi tombol volumenya, tombol power tuh Lebih enak gitu ya kan. dipencet ya. Kalau ini gue juga pengalaman sama iPad 5 itu nyari tombol volume. Mana? Apalagi casing gue kan nutup semua tuh. Iya. Nutup semua yang iPad 5 tuh. Jadi kayak nggak berasa gitu. Yang mana nih ya tombol volume down, volume up gitu. Yang minjem iPad gue juga kadang nyari-nyari tombol volumenya mana sih gitu. Iya. Nah, karena dia agak masuk ke dalam jadinya di lengkungan situ ya. Iya. R3 tuh speakernya di bawah. Ada 2 lubangnya tapi di bawah. Satu Di bawah. sisi doang. iPad R4 dual speaker juga, cuman dia di kiri kanan. Di dua tapi sisi. lubangnya ada 4. Lubangnya ada 4. Iya. Terus kualitasnya gimana menurut lu? R4 dulu kali ya gue ngomongnya. Karena dia punya 4 lubang speaker, jadi suaranya kayak kasih efek kenceng gitu. Kayaknya ada di dengar dari manapun sama gitu suaranya gitu. Jadi lu puter-puter kualitas suaranya sama. Kalau iPad R3 nggak kayak gitu. Cuma pas dengar suaranya itu gue merasa lebih jernih, lebih clear yang di iPad R3. Gue setuju sih. Memang lebih kenceng iPad R4, cuman kayaknya lebih jernih iPad R3 ya. Iya. Terus kamera belakang beda ya. iPad R3 itu 8 megapiksel, R4 12 megapiksel. Iya. Otomatis bisa 4K 60 fps ya. Kalau untuk video, kalau R3 nggak bisa Full HD doang. Full HD 30 fps. Terus kamera depan resolusi sama 7 megapiksel, paling f-nya doang beda. Saya lagi nyoba ngerekam pakai iPad R3 dan iPad R4 ini ya. Ini terus sengaja suasananya agak berisik juga biar kalian bisa denger suara kualitas mic-nya seperti apa. Tadi kita lupa juga layarnya support Apple Pencil. Cuman kan R3 itu Apple Pencil generasi pertama. Yang R4 generasi baru. Yang ngeselin dari generasi pertama adalah lu harus dicolok gitu ya ngecasnya. Di iPad-nya ya. Iya, parah itu desainnya. Aneh banget. Aneh banget gila. Kalau R4 kan tinggal pakai magnetik. Oh ya, untuk smart connector dia di samping R3, kalau R4 di belakang. Jadi aksesorisnya ngikut yang Pro ya. Ikut yang Pro. Otomatis lebih mahal juga. Kapasitas baterai iPad R3 lebih gede daripada iPad R4 sih. Oh ya, padahal ini lebih tipis ya. Bisa lebih gede. Kenapa coba tahu? Nggak ngerti lah. Mungkin keisi buat yang lain kali. Iya. Tapi adapternya yang dikasih di bawahan tuh lebih gede yang iPad R4. Oh iya. Yang R3 kalau nggak salah 12 watt ya. Kalau yang R4 berapa? 20. 20 watt. Oh. Iya. Udah dikasih yang 20 watt. Ya udah kayaknya gitu aja ya kita ngomongin perbandingannya ya. Jadi buat lu sendiri gimana? Lu udah pasti nggak bakal ini ya? Enggak lah. Nggak jadi upgrade gua. Mungkin stay di R3 aja. Gua udah kebeli gimana? Kalau lu ya udah daripada beli iPad 8 kan kemarin. Iya. Yang mendingan ini. Kalau gue beli iPad R3 kayak lu juga nggak bisa ngebandingin nanti. Nggak bisa bikin konten. Nggak bisa bikin konten. Ya, terus tapi gue nggak bakal beli pensil sama keyboardnya dulu sih sementara. Tapi buat kalian yang misalnya digital artist gitu atau yang suka gambar ya pensil ya. Butuh pensil ya beli aja. Enak banget sih Apple Pencil itu, enak banget nggak bohong. Dia namanya pensil ya? Namanya pensil bukan pen ya. Iya. Pensil. Jadi memang lebih, kalau buat menurut gue lebih cocok untuk menggambar segala macam untuk. Kalau budget kalian memang ada ya buat beli lengkap iPad R4, smart keyboardnya dan pensilnya ya silahkan aja. Tapi kalau memang budget kalian mepet nggak usah maksain sih. Iya. Gue bilang sih gitu. Iya. iPad R3 aja lu dengan harga iPad R4 iPad R4 lu cuma dapat iPad-nya, iPad R3 lu nambah dikit lah bisa dapat lengkap keyboard sama pensil. Iya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini buat lihat konten-konten kita selanjutnya. Like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Oke, nanti kita ketemu lagi di video lainnya.